Pak Kepala Balai, di sini dulu. Mana sih? Saya bicara untuk Bapak loh. Mau kemana? Kemana tadi? Kemudian tadi dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 km yang sudah dilakukan 17 km, 52%-nya, sisanya 16 km. Termasuk tadi kita menyusuri menggunakan perahu karet dari Rawa Jati ke Bidara Cina, kurang lebih 5 km, ada 2,3 km, di mana itu merupakan titik-titik yang paling mungkin terjadi banjir setiap saat. Ini harus kita segera lakukan normalisasi, pembangunan tanggul, kurang lebih tingginya 4 hingga 5 meter. Dan tadi bisa dihitung berapa panjang di titik-titik yang paling rawan. Anggaran juga bisa dihitung. Memang tantangannya selalu diantaranya adalah lahan. Tadi Bu Wamen juga menyampaikan lahannya seringkali masih terhambat, belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat penting. Dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini. Karena percuma kita bikin tanggul, kemudian juga terus dilakukan pembangunan liar yang seharusnya tidak boleh. Kalau membangun sesuatu yang teras di sempadan sungai, maka sudah pasti ini akan membuat sungai kita makin lama makin sempit. Tadi lebarnya kurang lebih on average itu 15-25 meter lebar. Padahal itu hanya bisa menampung kurang lebih 200 meter kubik per detik. Idealnya 35 hingga 50 meter lebarnya, sehingga bisa menampung 470 meter kubik per detik. Betul Pak Kepala Balai? Pak Kepala Balai, di sini dulu. Mana sih? Saya bicara untuk Bapak loh. Mau kemana? Kemana tadi? No. Anda dengarkan saya dulu di sini. Gimana mau mendengarkan arahan kalau Bapak nggak ada, 2 kali saya panggil nggak ada gitu loh. Ya, nggak bisa begitu. Tolong duduk kayak mic dulu. Duduk Pak. Saya 2 kali masalahnya manggil kok nggak ada gitu loh. Nggak usah, nanti kan kita sana juga. Duduk dulu Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, saya ulangi. Jadi panjang, saya mau refer Bapak tadi. Bapak menyampaikan data, saya refer ini. Bapak tolong dengarkan supaya menjadi utuh. Ya, menjadi utuh. Ini kebijakan penting sekali Pak. Justru saya mendukung Bapak agar kita laksanakan dengan baik. Ya, nanti itu bisa belakangan Pak. Bisa belakangan. Saya juga udah ngintip tadi. Ya, nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Ya, saya ingin kita nih fokus pada substansinya. Saya ulangi, agar bisa menampung 470 meter kubik per detik, ya, kita lebarkan. Ini PR yang berat ya Bu Wamen ya. Bagaimana kita bisa nanti bekerja sama dengan semua, termasuk juga mendeploy alat-alat berat yang bisa membantu dengan cepat upaya normalisasi. Karena ternyata tadi penjelasannya setiap tahun itu harus terus dilakukan normalisasi. Naik lagi 20, pendangkalan 20 cm, pendangkalan 50 cm. Nah itu harus dilakukan terus pengerukan. Jadi ini sangat berpengaruh pada kondisi sungai kita. Bapak Ibu sekalian, mohon kita semua menyampaikan. Dan terima kasih teman-teman media, tepuk tangan untuk teman-teman media, terima kasih telah hadir. Mohon teman-teman media membantu mensosialisasikan bahwa ini benar-benar sungai kita kritis. Kalau tadi kita melihat kiri kanan 5 km saja, itu nampak sekali bahwa memang kiri kanan itu sampah. Nah kalau asal buang sampah, sudah pasti akan terjadi kebuntuan. Mau dibuat sodetan-sodetan sebanyak apapun ya Bu Menteri, Wamen ya, kita sulit untuk mengalirkan air yang deras. Apalagi kalau debitnya juga tinggi. Jadi dengan demikian saya berharap kita semuanya benar-benar memahami kebutuhan dan urgensi
agar tidak terjadi banjir yang meluap kapan saja, yang akhirnya seperti semua harus bersahabat dengan banjir. Padahal itu bukan pilihan yang pertama. Pilihan pertama kita adalah menghindari masyarakat dari banjir. Pertama, ada bahaya terhadap diri kita, keluarga kita. Yang kedua, pasti akan terjadi kerusakan material, akan terjadi kerusakan properti. Tadi saya ulangi ya, 570 meter kubik per detik. Bapak Ibu yang saya banggakan, nah, saya berharap ke depan ini terus kita galakan. Tentunya kehadiran saya bukanlah yang pertama, tentu sudah banyak yang datang, tapi paling tidak dengan melihat langsung Bu Wamen, saya ingin kita lebih kolaboratif dalam memastikan regulasinya, kemudian juga tadi hubungan antara pusat dan daerahnya juga makin baik ya. Lalu edukasi, sosialisasi ini juga dilakukan. Saya terima kasih sekali partisipasi. Ini ada kepala sekolahnya atau guru-gurunya di sini? Terima kasih ini. Saya merasa senang sekali dengan terlibatnya anak-anak kita, adik-adik kita, karena ini menunjukkan yang muda peduli. Ini Gen Z bukan? Ya. Kalau Gen Z-nya peduli, yang lain harus lebih peduli lagi. Begitu ya. Terima kasih.